Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Bima dengan NIM 2022-22004. Di sini saya akan membuat video pelajaran tentang pengolahan air sungai, mata kuliah utilitas. Tahukah teman-teman, lebih dari 70% permukaan bumi tertutup air, tapi hanya 1% yang langsung digunakan manusia. Jadi bagaimana air yang kita pakai sehari-hari bisa aman? Disinilah peran penting dari water treatment plant, tempat di mana air diproses hingga layak digunakan. Nah, yuk kita belajar lebih lanjut tentang apa itu WTP. Nah, pengertian dari water treatment plant atau WTP itu sendiri adalah fasilitas atau sistem yang dirancang untuk memproses air mentah seperti air sungai agar menjadi air bersih yang layak digunakan oleh manusia, baik untuk konsumsi, kegiatan domestik maupun industri. Nah, proses ini bertujuan untuk menghilangkan kontamina fisik, kimia, dan biologis dari air agar aman digunakan. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari WTP itu sendiri, mengolah air melalui serangkaian proses fisika, kimia, dan biologi yang bertahap, dimulai dari penyaringan partikel besar, pengendapan partikel kecil, filtrasi, dan disinfeksi, hingga air yang dihasilkan menjadi aman dan bersih. Proses ini biasanya melibatkan beberapa teknologi seperti koagulasi, flokulasi, filtrasi, dan desinfeksi. Nah, teman-teman, di sini ada gambar cara kerja WTP secara sederhana. Nah, teman-teman, dilihat dari gambar di atas, bisa kita jelaskan. Yang pertama itu ada pompa. Air diambil dari sungai menggunakan pompa untuk memulai proses pengolahan air. Kemudian ada water tower. Air yang dipompa dari sungai kemudian disimpan di menara air. Ini bertujuan untuk menyediakan tekanan air agar bisa mengalir ke sistem berikutnya. Kemudian penambahan zat kimia seperti koagulasi. Bahan kimia seperti aluminium sulfat atau polimer ditambahkan untuk mengumpulkan partikel-partikel kecil yang tersuspensi dalam air. Nah, partikel-partikel ini membentuk gumpalan besar yang lebih mudah dihilangkan. Selanjutnya ada flokulasi. Dalam tahap ini, air diaduk perlahan sehingga partikel yang telah dikumpulkan di tahap koagulasi dapat bergabung membentuk flok-flok yang lebih besar. Kemudian ada sedimentasi. Flok-flok yang terbentuk dari flokulasi mulai mengendap di dasar tangki, memisahkan partikel padat dari air yang lebih jernih di bagian atas. Kemudian ada filtrasi. Air yang sudah jernih dari proses sedimentasi kemudian disaring melalui media filter seperti pasir, kerikil, dan karbon aktif untuk menghilangkan partikel-partikel halus yang masih tersisa. Nah, itu juga disebut dengan water clarifier. Air masuk ke clarifier di mana partikel-partikel besar akan mengendap di dasar tangki. Proses ini memisahkan air dari partikel-partikel kotor yang mengambang. Selanjutnya dialirkan ke water basin. Air yang telah dijernihkan disalurkan ke tangki penampungan sementara atau water basin sebelum melalui proses berikutnya. Selanjutnya adalah proses sun filter. Air kemudian dialirkan melalui filter pasir yang berfungsi menyaring partikel kecil dan kotoran halus yang masih tersisa. Dan proses tahap terakhir adalah water tower. Setelah melalui filter pasir, air yang telah dibersihkan kembali disimpan di menara air untuk disiapkan ke tahap distribusi atau digunakan sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman, itulah tadi serangkaian cara kerja WTP itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan water treatment plant. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Memeriksa kondisi saringan, filter, dan tangki pengendapan secara berkala untuk menghindari penumpukan kontamina. Kemudian yang kedua ada penggantian media filter. Media filter seperti pasir dan karbon aktif harus diganti secara berkala agar proses filtrasi berjalan maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu perawatan pompa dan perawatan listrik. Memastikan pompa,
motor, dan sistem listrik bekerja dengan baik untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya ada kelebihan dari WTP itu sendiri. Yang pertama, menyediakan air bersih yang aman untuk diminum dan digunakan, mengurangi resiko penyakit yang ditularkan melalui air. Kemudian bisa dioperasikan untuk berbagai skala, mulai dari lokal hingga industri besar. Selain dari kelebihannya, WTP juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya operasional yang tinggi, terutama untuk bahan kimia dan energi. Memerlukan perawatan rutin agar berfungsi optimal. Kemudian limbah dari proses pengolahan seperti lumpur bisa menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. WTP juga memiliki manfaat bagi lingkungan. Yang pertama, mengurangi pencemaran air dengan mengelola air sungai sebelum digunakan. Kedua, mencegah penyakit yang ditularkan melalui air yang tercemar, menjaga kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memastikan ketersediaan air bersih yang aman bagi ekosistem air dan manusia di sekitarnya. Nah, teman-teman, kesimpulan dari WTP itu sendiri adalah solusi penting untuk menyediakan air bersih yang aman bagi kehidupan sehari-hari dengan prinsip kerja yang melibatkan proses fisika, kimia, dan biologi. WTP dapat membantu mengurangi polusi air dan risiko kesehatan meskipun memiliki biaya operasional yang tinggi. Dan manfaat WTP ini juga sangat besar baik untuk lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Serta pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk menjaga efektivitas dan kendala sistem ini. Baik, telah selesai video pembelajaran tentang pengolahan air sungai WTP. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah utilitas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton. Saya Eka Bima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.